Ya, kembali lagi di Apa Kabar Indonesia. Beberapa hari lalu aksi unjuk rasa mewarnai halaman Balai Kota, ya, Pemprov DKI Jakarta, di mana mahasiswa yang berdatangan ke lokasi sempat terlibat bentrok dengan aparat keamanan saat menyampaikan aspirasinya menolak reklamasi di depan Balai Kota, ya. Mereka kesal karena polisi memadamkan ban yang mereka gunakan untuk menyampaikan orasi mereka dan mereka bakar. Dan mahasiswa ini memprotes tindakan atau wacana rencana pemerintah Provinsi DKI Jakarta, dalam hal ini Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan, yang menginginkan, ya, adanya proses reklamasi Teluk Ancol gitu, dan mereka menyuarakan untuk dibatalkan rencana tersebut gitu. Baik, kita akan langsung mendengarkan pernyataan dari Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan apa yang sedang terjadi di kawasan Ancol. Yang terjadi ini berbeda dengan reklamasi yang alhamdulillah sudah kita hentikan dan menjadi janji kita pada masa kampanye itu. Jakarta ini terancam banjir. Salah satu sebabnya karena ada waduk sungai yang mengalami pendangkalan atau sedimentasi. Ada 13 sungai, kalau di total panjangnya lebih dari 400 km, ada lebih dari 30 waduk, dan secara alami mengalami sedimentasi. Karena itulah kemudian waduk sungai itu dikeruk terus menerus, dan lumpur hasil kerukan itu dikemanakan? Lumpur itu kemudian ditaruh di kawasan Ancol, dan proses ini sudah berlangsung cukup panjang, bahkan menghasilkan lumpur yang amat banyak, 3,4 juta meter kubik. Nah, lumpur ini kemudian dimanfaatkan untuk pengembangan kawasan Ancol. Jadi ini adalah sebuah kegiatan untuk melindungi warga Jakarta dari bencana banjir. Ini berbeda dengan proyek reklamasi yang sudah dihentikan itu. Itu bukan proyek untuk melindungi warga Jakarta dari bencana apapun. Di sana ada pihak swasta berencana membuat kawasan komersial, membutuhkan lahan, lalu membuat daratan, membuat reklamasi. Jadi di situ bahkan ada unsur menerabas ketentuan lingkungan hidup, ada unsur hilangnya hajat hidup para nelayan, karena sebagian berhadapan dengan perkampungan nelayan, misalnya di Kamal Muara, di Muara Angke. Lalu ini juga berhadapan dengan kawasan Cengkareng Drain dan muara Sungai Angke. Efeknya mengganggu aliran sungai ke laut lepas. Nah, kegiatan reklamasi yang 17 pulau itu, pantai, sudah dihentikan dengan cara mencabut 13 izin atas pantai pulau sehingga tidak bisa dilaksanakan. Lalu 4 yang sudah terlanjur jadi harus mengikuti semua ketentuan hukum dan juga ikut memberikan manfaat bagi masyarakat. Jadi kembali kepada soal Ancol ini. Lumpur hasil pengerukan sungai dan waduk itu memang menambah lahan bagi Ancol. Dan penambahan lahan itu istilah teknisnya adalah reklamasi. Tapi beda sebabnya, beda maksudnya, beda caranya, beda pemanfaatannya dengan kegiatan yang selama ini kita tentang reklamasi 17 pulau itu. Lalu untuk memanfaatkan lahan yang sudah terbentuk itu, yang ukurannya 20 hektar itu, Pemprov DKI harus memberikan alas hukum untuk memenuhi syarat legal administratif. Untuk itulah kemudian keputusan Gubernur nomor 237 2020 dikeluarkan sehingga tanah itu bisa dimanfaatkan dan bisa dimanfaatkan segera untuk kepentingan publik. Mungkin ada pertanyaan, bila yang dibutuhkan itu memang hanya lahan 20 hektar, kenapa pemberian izinnya seluas 155 hektar? Jadi begini, pengerukan ini akan jalan terus. Pengerukan sungai, waduk, bahkan ke depan penggalian terowongan MRT, tanahnya pun akan ditimbun di tempat ini. Karena itulah ada kajiannya, dan dari hasil kajian AMDAL, lokasi yang dibutuhkan adalah sebesar 155 hektar, 120 hektar di sisi timur, 35 hektar di sisi barat, yang juga disediakan
kawasan yang nanti akan bersebelahan dengan stasiun MRT di Ancol. Lalu selama 11 tahun ini berjalan tenang-tenang saja. Mengapa? Ya sederhana, karena penimbunan ini tidak mengganggu kegiatan nelayan. Kawasan ini jauh dari perkampungan nelayan. Kawasan ini berdampingannya dengan apa? Berdampingan dengan kawasan industri Ancol, dengan pelabuhan Tanjung Priuk, dengan daerah pantai Taman Impian Jaya Ancol. Dan terkait lingkungan hidup, pihak Ancol diwajibkan untuk melakukan AMDAL dan semua kewajiban turunannya. Karena itu saya tegaskan bahwa pelaksanaan pengembangan kawasan Ancol ini memang bukan bagian dari proyek reklamasi yang bermasalah itu. Dan di kawasan ini akan diambil 3 hektar dari 120 yang direncanakan, dari 20 yang sudah ada, hanya 3 hektar untuk membangun museum sejarah Nabi. Lahan yang sekarang terbentuk akan dimanfaatkan untuk pengembangan, dirasakan manfaatnya bagi masyarakat luas, dan bukan cuma untuk museum sejarah Nabi, tapi ini menjadi kawasan pantai terbuka untuk masyarakat, dan kita ingin kawasan Ancol ini menjadi yang terbesar dan yang terbaik sebagai kawasan liburan di Asia. Ya, semoga penjelasan dari Gubernur DKI Jakarta ini dapat juga dipahami oleh masyarakat ya, dan polemik ini segera berakhir. Tapi menyampaikan aspirasi masih boleh kan? Masih boleh lah pasti ya. Yang penting kalaupun nanti lanjut atau enggak, yang penting tidak merugikan nelayan, tidak merugikan lingkungan sekitar juga pastinya. Aspirasi itu juga sebetulnya kan bisa aja terus dilakukan, tapi dengan duduk bersama. Seperti kita? Seperti kita. Ngobrol santai? Tapi jarak ya, karena ada airborne dikit gitu. Oh gitu. Oke, dengan demikian saya Kamarati Kusuma. Saya Arif Fadil pamit undur diri. Selamat berakhir pekan, tetap jaga jarak Anda dengan sesama. Sampai Terima kasih. jumpa. Sampai jumpa.